Yang jadi masalahnya adalah banyak perusahaan rintisan atau startup di Indonesia menerapkan strategi bakar uang di awal. The Fed resmi menaikkan pelan-pelan suku bunga mereka. Apa penyebabnya? Dan apa akibatnya, terutama untuk perusahaan dan bisnis di Indonesia? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Pertengahan Juni lalu, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan mereka sebesar 0,75%, sehingga kisaran suku bunganya ada di 1,5 sampai 1,75%. Kenapa? The Fed terus menaikkan suku bunganya secara bertahap. Tidak lain tidak bukan adalah untuk menahan laju inflasi, terutama di negara-negara barat, terutama Amerika Serikat yang sudah sampai 8,6% tingkat inflasinya saat ini. Dengan naiknya suku bunga pinjaman ini, jumlah uang beredar akan berkurang. Tapi efek sampingnya tidak hanya laju inflasi yang tertahan, laju pertumbuhan ekonomi pun tertahan. Nah, bagaimana efek naiknya suku bunga The Fed ini terhadap perekonomian Indonesia? Menurut pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Fitra Faisal, ini bisa berdampak cukup kuat untuk perusahaan-perusahaan startup Indonesia yang sering dapat suntikan dana investor asing, terutama Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga The Fed ini akan memperlambat aliran modal asing ke Indonesia. Karena biaya pinjaman bank jadi meningkat, sehingga banyak investor akan menarik uang mereka dari pasar modal. Yang jadi masalahnya adalah banyak perusahaan rintisan atau startup di Indonesia menerapkan strategi bakar uang di awal untuk mempercepat pertumbuhan mereka dan belum sepenuhnya menguntungkan. Sehingga banyak dari mereka mengandalkan funding dari investor untuk terus bertahan. Lantas bagaimana efeknya jika mundurnya investor luar ini terus berlanjut? Menurut Fitra juga, kalau terlalu mengandalkan funding saat ini, perusahaan-perusahaan ini bisa kolaps ke depannya. Dimulai dari munculnya gelombang PHK untuk memotong biaya operasional. Kebanyakan startup di Indonesia berusaha merekrut talenta-talenta hebat dengan iming-iming gaji yang besar. Dengan harapan hal tersebut dapat membuat perusahaan maju dengan pesat. Penjualan juga naik, basis pelanggan bertambah luas, dan akhirnya mencapai keuntungan. Nah, masalahnya ini membuat lingkaran setan bagi banyak startup. Karena funding yang mereka terima habis untuk menutupi gaji dan biaya operasional, di mana kemudian para startup ini harus meminta pendanaan dan investasi lagi, yang akan digunakan untuk merekrut lebih banyak lagi talenta dan melancarkan strategi penjualan mereka untuk mencapai keuntungan ke depannya. Nah, kalau masih belum untung-untung juga, mereka akan meminta lagi pendanaan dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana jika tidak ada lagi investor yang mau mendanai? Terutama saat banyak investor mundur karena naiknya suku bunga The Fed. Ya mau tidak mau, perusahaan-perusahaan tersebut harus melakukan cut cost, termasuk pengurangan karyawan, dan juga skenario terburuknya ya harus gulung tikar. Tidak berhenti sampai di situ, akan banyak pekerja yang tiba-tiba akan membanjiri pasar untuk mencari pekerjaan. Memang sisi baiknya, akan lebih banyak pekerja dan talenta yang tersedia untuk perusahaan dan bisnis lainnya. Kemajuan industri 4.0 di Indonesia mungkin jadi akan lebih merata lagi. Tapi dari sisi pekerja, memang jadi tantangan tersendiri setelah sekian lama menikmati pekerjaan bergengsi di startup dengan gaji yang tinggi, mulai harus bersaing lagi dengan pekerja lain di pasar pencari kerja. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan perlu berfokus pada model bisnis dan pertumbuhan yang sehat.
terutama dalam menghadapi iklim bisnis yang sedang berkecamuk saat ini. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ada efek lain dari naiknya suku bunga The Fed ini terhadap perekonomian Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.